warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam pengajian rutin malam minggu yang diselenggarakan di rumah Ibu Naimi di Pelawat Cangkingan. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua yang ada di dalam pengajian malam ini berkumpul dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pengajian malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Citra. Kepada Ananda Citra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha matrabah. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ayahanda Tadri. Kepada Ayahanda Tadri dipersilahkan. Sini. Udah terus. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin malam minggu yang semoga dimuliakan oleh Allah, insya Allah. Pertama dan yang paling utama, sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang sangat berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, Bu ya, menuntut ilmu, yang tujuannya adalah izalatil jahli, untuk mengurangi rasa kebodohan yang ada dalam diri kita. Jadi bodoh yang ada dalam diri kita itu sedikit demi sedikit harus dibuang. Pemahaman tentang agama harus kita tambah, sehingga Bu kita tadi orang ngerti-ngerti acan. Jangan Bu ya, jangan seperti itu, salah. Wonge uwis orang ngerti beli gelem ngaji itu salah. Awas Bu. Iya. Wong wis bodoh orang gelem ngaji, subhanallah. Iya. Ya Bu. Masih mending bodoh gelem ngaji. Terus gelem ngelakoni setelah mendapatkan pemahaman dari pengajian itu. Hadirin jamaah rahimakumullah yang mengikuti pengajian dari luar, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengikuti pengajian melalui Facebook, melalui TikTok dan Instagram dan lain sebagainya. Semoga rekan-rekan semua yang ada di perantauan sana dimudahkan rezekinya dan disehatkan badannya, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, materinya masih yang kemarin Bu, karena baru berdua belum pragat ya. Iya. Baru amanah. Iya. Betul ya Bu ya? Iya. Di antara sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, yang wajib kita ketahui dan kita teladani ada 4. 1, sidik. Apa sidik artinya? Jujur. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatona. Ya, insyaallah hari ini akan kita bahas Bu ya bersama-sama. Ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, ada ungkapan yang perlu kita pahami atas harta yang kita miliki. Itulah kenapa sebabnya saya terus-menerus memberi motivasi kepada hadirin jamaah yang berbahagia untuk selalu bersedekah, untuk selalu menyedekahkan harta kita yang kita miliki, berbagi kepada orang lain. Apa sebabnya? Karena yang pertama, kata harta ibu, harta yang ibu miliki, ngomong kuntu fanian. Ini si ngomong harta, saya ini adalah hartamu yang fana. Ngerti fana Bu? Ari fana itu ya laka manfaate, banyak madorote, banyak caci maki lah, fana, tidak bagus. Tapi fasir tu bakian, fana itu sementara, sebentar.
Tapi ingat Bu, setelah ibu menyedekahkan, memberikan harta ibu kepada orang lain, uang ibu kepada orang lain, beras ibu kepada orang lain, apa mending? Pendek kata, Mas apa? Mas Tadri? Hati-hati. Harta apapun yang kita miliki, setelah kita berikan kepada orang lain, harta itu berkata, fasirtu bagian. Kini aku berubah menjadi bagian kekal. Tidak lagi fana, tidak lagi sebentar, tidak lagi menjadi madorot, tapi ada manfaatnya. Itu setelah harta kita berikan kepada orang lain. Setelah kita berbagi, luar biasa. Jadi harta itu akan ngomong, akan berbicara kepada kita, akan berbicara. Lamun kinega mulang terima. Ketika harta itu kita makan sendiri, akan habis menjadi kotoran, memenuhi spiteng ya. Iya kan? Kita makan lagi kerja main di Jakarta, balik main di Pangandayak, oh ya terus menerus. Itu namanya fana. Cepat hilangnya, tidak ada manfaatnya, dan lain sebagainya terus. Fana, blesak. Tapi begitu, biarpun dapatnya sedikit dari Jakarta, tapi dibagi kepada orang lain tetangga, kata harta yang tadi diberikan kepada orang lain, fasirtu bagian. Ini yang kekal. Semuanya ibu dapat pulang dari Jakarta dari kerja, dari luar negeri, gawe 10 juta. Di pangan dewek, kenang senang-senang dewek, tuku kulkas, tuku macam-macam lah. Untuk 1 juta. Dikasihkan kepada tetangga 500.000 dari 10 juta lu Bu. Jadi harta, semua itu akan habis. Dimakan oleh yang punya harta, tapi yang 500 bagian, dia yang kekal. 500.000 itulah nanti akan menemani kita di akhirat, di kuburan. Kuayang, lamun kita duit 10 juta, di pangan kita 5 juta, disodakakan 5 juta, subhanallah. Berarti yang kekal menemani kita 5 juta, luar biasa. Paham Bu? Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, jari harta, kunta qolilan. Aku ini sedikit. Beli pira mung harta yang ibu miliki lu. Harta sih ngomong ibu, cuma sedikit. Fasirtu kathiron. Tapi ketika ibu memberikan harta yang sedikit tadi, menjadi kathiron, menjadi banyak. Masalul ladina yunfikuna fis sarai, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa kemudian harta yang ibu berikan, sedekahkan di jalan Allah, ya, kama salih habatin ambatat sabang sanabila fi kulli sumbulatin milata habbah, akan berkembang. Tadinya 10 juta menjadi 70 juta, dikalikan 700 juta, 700 kali. 70 juta dikalikan 700 kali. Pira pun. Wah, orang hitung sah aku. Iya. Saking ake. Padahal yang kita berikan itu cuma berapa? Cuma 5 juta dikalikan 70 dikalikan lagi 700. Subhanallah, hebatnya harta. Maka harta yang kita berikan kepada orang lain, dia berbicara, ngomong ke. Mayita mung 100.000. Mayita mung 100.000 nyaki kenang sampean. Iya, tapi ikhlas. Catatannya, nyaki kenang sampean. Sedikit kolilan, tapi begitu diberikan kepada orang lain menjadi
sirol yudha'ifu liman yasha, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat-lipat ganda liman yasha, sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Jadi ajamad ajakut wis gampang kunci aku. Kunci ya kepengen seneng kumokonon Bu. Bersedekah. Ya Bu kita tadi dua ga es krim. Insyaallah es krimnya berkah. Ini sejian kita berhewan. Tuh. Kiga genjokot. Yudha'ifu liman yasha. Iku jare harta. Lagi durung dina kenata kolilan sedikit, biarpun banyak hartanya sedikit, tapi begitu disedekahkan kepada orang lain menjadi kasiron, dan itu yang akan setia menemani kita di kuburan. Paham Bu? Yang ketiga, kuntahafitani. Dulu sampean sing jaga kula lagi enak-enake turu, tiba-tiba serangan anak tikus. Wow, oprek beter tikus ya. Wis digebot, wis balik entang kene, dijemur, ditonggoni bengi-bengi betul Bu. Bokot anak sing gawa apa maning berat gabal lagi lah. Larang aduh durung garing sadina nonggoni. Rong dina ditonggoni ora turu bengi melek. Ditonggoni. Artinya hari ini jamaah yang berbahagia, harta menyiksa majikan. Blenak awake kabeh-kabeh pada turu lali kuntek karena duwe harta di tonggoni. Tapi ingat Bu, jadi harta ketika sampeyan memberikan aku kepada orang lain, maka walan ahfat juga. Ya Bu, walan ahfazuka. Yang akan menjaga bukan kalian menjagaku, tapi aku akan menjagamu. Enak beli Bu, dua harta kita yang beli jaga, tapi harta yang jaga kita. Di mana itu? Itu setelah harta yang kita miliki kita berikan kepada orang lain. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin, anak yatim, masjid, madrasah, semakin banyak harta yang menjaga kita. Itu jaga nih kene itu. Jaga kene teman tuh patadri sakit anak rabine. Ya anak-anak kayak, wah harus dulu ya kayak. Tapi bakal ning kuburan siapa sih jaga? Harta yang ada. Yang menjaga adalah harta yang kita sedekahkan. Ya Bu. Jadi alhamdulillah kita saja bisa mayagamu 10.000 mangga, boten apa-apa. 10.000 ga ari angger nggal minggu ta insyaallah menjadi banyak. Paham Bu? Ya Bu kita tahu apa aja. Mai 10.000 ga ke pokok bakaria ya agak anak salat apa? Salat hari raya kayak bakal anak apa? Kotak lewat ning arep bakal aja ya wis ini orang kalingan baik lah gitu. Setahun 10.000 teman Bu ya. Iya. Paham Bu? Itu kata harta. Jadi harta itu ada 3. Dia berkata, yang pertama harta itu fana. Ya. Tidak bermanfaat atau penuh dengan fitnah. Tapi setelah harta itu disedekahkan akan menjadi kekal. Yang kedua, harta itu sedikit. Aku cuma sedikit. Kolilan sedikit. Tapi setelah engkau sedekahkan aku dari harta, aku menjadi kafiron, menjadi banyak, bertikel-tikel, berlipat-lipat. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, engkau lelah, capek menjagaku,
Tapi ketika engkau menyedekahkanku kepada orang lain, maka berbalik. Bukan engkau menjagaku, tapi aku harta yang menjagamu, menjaga majikan. Enak temennya. Berarti enak aja, wakaji aja akasing jaga. Iya. Baka wakaji ora mad, ora kucireda, ora jito kejer. Tapi baka wakaji suksawai amba, sugi pari, sugi sawah. Tapi lamun eman, garap maya engkau mengke eman maning. Kok mengke eman sampai mati. Eman baik. Ada yang jaga enggak? Ada yang jaga enggak? Tidak ada yang menjaga. Justru harta yang dia tinggalkan di atas dunia menjadi rebutannya anak putu. Apa maning kalau kajor dia anak ponakannya sing gulek. Wah, perang-perangan. Rebutan harta. Subhanallah, itu harta yang tidak berkah. Oleh kata ibu-ibu, ada yang berbahagia, mari kita mumpung masih ada kesempatan, maka kita sama-sama sedekah. Si pajak kita jodoh dulu, sedekah aja kena apa ya? Sedekah sekarang gua apa sedekah ya? Yung mangan baja kangelan, ya genang jajan baja angel. Nah, qaulun ma'rufun. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun. Engkau berkata baik, engkau tutur kata sopan, engkau bertutur kata indah, tidak menyakitkan hati orang yang mendengarkannya, khairun, lebih baik daripada orang yang memberikan sedekah tapi ngomel baik, gremeng baik orang ikhlas. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-263, 62. Ayat 63. Dibaca buruk terang umumnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun min shadaqatin adza. Wallahu ghaniyyun hamid. Tuh. Begitu. Ya, Bun? Paham ya? Nah, itu yang harus kita pelajari tentang harta. Akan berkata kepada kita semua. Jadi ajaman eman. Karena nanti yang membalas adalah Allah. Kaligan ibu, kita tukang mai, tapi hartanya apa ya? Rezeki seret. Kaligannya nanti anaknya kita gampang, belajarnya pinter. Kaligannya kan bu, ya? Uang pinter kalah genang kaligane. Ya, kaligane Jakarta uang melarat, kaligane dua laki esok lah kaligane ya. Jadi kaligane. Nah, kaligane itu tidak akan datang dengan sendirinya kecuali dengan amal soleh dan doa kita. Makanya tidak ada anak yang hebat, yang ada itu orang tua yang hebat. Catak takon ibu bakal bengi bakal sholat ilok bin doa kena anak-anaknya. Utama, pokok utama. Suami, anak-anak, keluarga, saudara, tetangga. Dido nggak kena, ya bu? Dido nggak kena. Kalau dido nggak sih bagus. Mudah-mudahan ya nok sirakian nih ngelanakan mama sekolah maling bayar semua nanti ketika dewasa engkau menjadi anak yang berkah. Amin. Ya, anak yang bermanfaat. Wah itu doa mangga. Ada bosan. Ya bu. Oh, kuwo ngaji. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin ya robbal. Nah. Hari ini jemaah yang berbahagia, dimanapun bapak-bapak saudara-saudara ada, bagaimana ikhlas itu? Kula ilok deleng. Yang namanya ikhlas mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kayak apa ketika mau kita mai ikhlas. Ya, ketika kita menyembunyikan amal soleh kita. Sebagaimana menutup rapat
keburukan kita. Kita ku bakal ngelakoni keburukan ku demi wera-werakan uang beli. Enggak. Tidak. Nah, begitu juga ketika kita sedekah. Jangan pernah mengomongkan. Apa mengomonganku bahasa kene? Mengundat tuh. Iya. Memberitahu pada orang banyak. Iya. Itu Mewara-warakan lah. Woro-woro. Sampean wingi mending. Oh, kula wingi terus mai tajukan. Wah, sekian sampai laka bongkan dari sampingku. Itu berarti mewara-wara. Paham? Itu juga yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang ketiga di sifat yang Rasul miliki adalah tabligh. Menyampaikan. Awas Ibu. Tabligh itu artinya menyampaikan. Iya. Balighul anni walau ayah. Sampaikanlah engkau kepadaku apa kepada siapapun walaupun satu ayat. Mengajak. Tabligh itu mengajak. Dalam bahasa keren ya. Mengajak tabligh itu adalah mempengaruhi orang lain agar paham, agar menuruti apa yang kita jelaskan. Itu tabligh. Ya, mengajak sampai apa sih orang ngaji lu, orang ngaji ku mungkin ku insyaallah baik, mungkin ku insyaallah baik. Apa sampai ku sugi, kok orang ilok bantu musolakin olok bantu si adalah orang bisa mangan, orang bisa melaku, orang bisa ndeleng, mas sampai orang bantu aja, los teman gaji kita seumpama. Nah, sampeyane ngomongi di orang konon. Ari wong kepengen diakui ning pangeran orang baik itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang bagus. Lan tanalul birru hatta tunfiku ma tuhibbun. Kan mau gali ya? Tidak akan disebut orang yang baik sebelum dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang masih ia sukai. Emang temen ya duit kari semene, tapi kan lebih butuh. Awas ki, godaan ki, ya. Karena lebih butuh daripada kita. Kita tangkoi anak maning. Nah kasihkan. Nah baru sampean akan dikatakan menjadi orang yang baik. Bukan dari kula, bukan dari Allah. Bukan pelingan delengan ning surat Al-Imran juz yang ketiga ayat yang ke-91. Jadi omong yo tabligh untuk tabligh ana sing asane yang bukan kita terjaga pengajak yang kita ada kuliah masih mengkenen ya lah dakatega kita aja mengkenen harus mengkonon harus baik kitanya ya idda binafsi kitanya terlebih dahulu ngerayangi badan jare uang pramuka anta bocah gitu itu uang ya bocah pramuka anta jangan dulu menyiapkan orang lain sebelum kitanya siap berak dia mulai melayu bah ya pasal dia ngasih siap kan betul ya nah, saat punten bukula tabu punten bisa kula tak bakal ngajak sholat ayo sholat bu kula ya duluan yang musola ayo anak-anak sekalian kita sholat kula ya lapangan duluan memberi contoh itulah teladan yang diberikan oleh Rasul. Contoh maning bu dulu nih usah kasih niat haji ya ibu haji bapak haji sama nih calon haji. Nah dulu Rasul Muhammad SAW ketika pergi haji dalam rukun haji yang terakhir itu tahalul itu adalah memotong rambut. Jadi Rasul, wahai umat, untuk menyempurnakan ibadah haji kita, maka kita harus memotong rambut kita. Barang zaman kubu uang kula lakasin duwe gunting, ya. Eman kabeh pakai rambutku.
bagus-bagusan. Dah kata nak sampo. Ya. Sehingga jar Rasul iki wong di sahabat-sahabat kok diberitahu tidak ada yang motong rambut. Sampai dia bersedih, merenung ning tenda bu. Merenung. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Ya Rasul, kenapa kau merenung? Lalu ngomong gak keder ya. Apa sih ya Rasul? Omongan saya yang saya berikan, yang saya jelaskan bahwa rukun haji yang terakhir itu adalah tahallul. Tidak ada yang nurut, kon motong. Oh ya Rasul. Jadi Abu Bakar Siddiq, coba aja kira kongkon wong. Contohnya sampai dia tugelan rambutnya sampean, tuh potong rambutnya. Sehingga pendek. Kemudian tidak sorbannya dibuka, dia jalan. Muhammad potong rambut, Muhammad potong rambut, semua potong rambut akhirnya. Paham bu? Artinya tabligh itu bukan hanya berek-berek, tapi juga memberi contoh. Itu yang baik. Ayo kita sedekah, kita zakat. Sing ngomongan kula lu eman. Ngokon wong beda wekek eman. Ya tidak akan betul. Tapi kalau kitanya mengajak, kitanya sambil ayo kumpul kabeh wong kene sedekah atau aja kumpul sedekah dibagi-bagikan. Oleh siapa kini? Oleh si A. Lah kan iya. Ayo kita begitu. Artinya memberi contoh. Itu Rasul bu. Jadi tabligh yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan perbuatan atau contoh. Pantaslah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu ada contoh suri teladan yang baik. Maka yang wajib kita panuti, kita contohi di bidang film, tapi Rasul Muhammad SAW. Paham bu? Nah, perkara orang yang kita ajak, orang yang kita omongi tidak berubah, tidak mau mengikuti kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kulan jelasakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alunan ashabil jahim. Inna sungguhnya isun arsalna diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kata Muhammad basyiran membawa kabar gembira wa nadhiran dan peringatan. Dari anak Muhammad itu kabar gembira bu. Kabar gembira ini bagi wong wadon, awas ibu, wong wadon. Diangkat derajatnya oleh Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Muhammad. Bengen kula lagi kan kula ngomong ning sampean kabeh bahwa dulu itu yang namanya perempuan itu tidak harganya. Mau kan? Bakaki yang ya dinggo pikirnya benak nani batu relok seki nabina kita. Maka dulu. Tapi begitu ada agama Islam yang dibawakan oleh Muhammad, basyirun membawa kabar gembira. Perempuan kalau mau digauli harus dinikahi dulu, sah dulu, tidak sembarangan. Itu kabar gembiranya. Artinya perempuan diangkat derajatnya oleh umat Islam, oleh agama Islam. Itu kurang apa mana sampai ya, betul bu? Nah, itu hebat Islam. Ya, basyirun wanadiro, tapi diperingati. Ingat, kalau Anda belum menikah, belum halal, jangan berbuat begini, jangan. Diperingati itu oleh Allah SWT. Kamu diwajibkan melaksanakan sholat, maka kalau tidak sholat akan begini, begitu. Diajarkan oleh ajaran-ajaran Muhammad dan Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Lah barang kita tidak nurut, masih angger mengkonon baik, tidak berubah, maka jarak Allah wala tusalun an habil jahil. Hai Muhammad, kamu tugasnya hanya tabligh, menyampaikan dan memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Masalah dia tidak mau dan tidak berubah di akhirat bukan urusanmu.
Di akhirat nanti urusan masing-masing. Jadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kalau kita sudah menyampaikan tapi yang diajak atau yang diberi nasihat tidak berubah, tidak ada dosa kitanya. Tapi lamun duwe wong tua anake turu baik, tidak mau sholat, tidak mau apa-apa, menang baik, wong tua sing dosa. Dengar dek. Duwe rabe menang baik, ora sholat, ora apa, lakine menang baik, lakine oleh dosa. Dengar mbak. Krungu beli. Iya, udah krungu maksudnya. Ngomong krungu. Begitu Bu. Artinya kita punya kewajiban untuk menasehati orang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Satu sama lain itu saling menasehati. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung. Apalah surat wal asri Bu, wal asri, demi masa, innal insana lafi, sesungguhnya yang namanya manusia itu kabeh rugi kabeh. Sampeyan kepengen untung, kepengen rugi urip dunia kok. Ulangi maning, sampean urip dunia lu kepengen untung apa pengen rugi? Untung. Iya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dunia ki kabeh gak rugi. Illa, kecuali amanu, yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illadzina amanu wa amilus sholihah. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang ketiga yang terus-menerus saling menasehati, saling mengingatkan. Sampeyan Gusti omong ngening patadri kok. Masa masih mengkonon baik. Nah, itu. Diingatkan dan mengajak, itulah sifat Rasul tabligh. Paham Bu? Iya, aku. Paham ya? Yang satu lagi. Patokan. Nah, ditokno dinakin ya? Nanti lagi. Ditokno mungkin maning. Mengke lagi. Ya udah. Mengke lagi saja. Iya, mengke lagi bener ya. Yang mengke maning. Iya. Yang paling terpenting adalah kita selama 3 minggu sudah membahas tentang akhlak Rasul. Dan itu Bu yang namanya Maulid Nabi. Kita tahu dan kita melaksanakan. Duduk sekedar ya seremonial senang-senang apa arak-arakan wah, tidak. Kira-kira kita hasilnya apa? Kita mengetahui sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul itu ada 4. 1, 2 amanah, 3 tablighi. Dautakan tabligh. Insyaallah minggu depan kita fatona. Insyaallah Bu ya. Karena subhanallah hampir begitu kita beli ngaji. Ini bengi Jumat kula beli ngaji ning segeran kok. Karena kuliah kelar. Panas manuk wah, terus orang kuat mong. Turu wae tuh. Lah jare wong kene ndi jek kiai jamaah prateka karena magrib masih salat. Kaki berobat, alhamdulillah waras. Mending berobat bae jare wong bagian. Ya, yang penting. Nah, maka kita janji Insya Allah itu berarti kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki kita akan ngaji lagi. Kalau Allah belum menghendaki ya predingin ya. Maka Allah bakal janji harus kita gantungkan kepada Allah. Ngomongnya priwe? Insya Allah. Sampeyan kondangan dulu kok ning kono. Bukan juga kok kita jadi usul baik. Sombong teman sampean. Nusul sama garap mendingin gak jadi barang dingin sapa sing weruh nasib sampean sing jadi barang tulis kondanganku ya yung sing kosi jadi barangku dawa tuange ya lah pak motor yang sini akeh lah
buat seketika iya, maka iya aja ilok ngului kersane pengeran, maka gantungkan insya Allah saya menyusul. Ku insya Allah bae lu. Insya Allah saya menyusul. Kok kondangannya gampang sorean karo suami kan enak. Mangga sampean ngulua bae dikit. Paham ya Bu? Nah seperti itu. Itu Bu, walaupun kita sedikit, tapi mudah-mudahan banyak yang ibu bapak dapatkan ya dari pengajian malam ini. Tentang harta, betul Bu? Iya, tentang ikhlas. Apa nih? Tentang tabligh, aja bosen-bosen nasihati anak, aja bosen-bosen nasihati istri, aja bosen-bosen nasihati mantu, aja bosen-bosen nasihati tetangga. Karena jare Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu, keluargamu, jamaahmu, tetangga-tetanggamu dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang neraka itu urub-urub bahan bakar ini Bu, bisa urub bulat Bu, adalah batu dan manusia kita. Korp bulat karep mati barang nama ning malaikat aniki anu anyar teka wow mania burang-burang pirang waduh, maka api neraka tidak akan padam terus karena manusianya banyak. Nah sakate mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari siksa api neraka. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan sore hari ini, malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi jangan sampai masuk ke neraka, mudah-mudahan dimasukkan semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhir qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina al abrar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innal fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Khususon doa untuk orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, anak-anak kita yang sudah tidak ada. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim lahum